Oke, kita mulai ya perkuliahan pada pertemuan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya di pagi hari ini kita bisa melakukan perkuliahan. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan penjelasan tentang kontrak perkuliahan ya. Nah, di sini untuk pertemuan pertama, materi pembelajarannya, ya tentu kita harus tahu dulu definisi media pembelajaran itu ya. Nah, saudara bisa cari kalau definisi media pembelajaran ini sebenarnya banyak definisi ya. Nah, ini saya mengambil salah satu definisi pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran itu terjadi ya. Jadi media pembelajaran ini ya dia bisa bersifat menyalurkan pesan ya dan dapat merangsang atau menstimulasi pikiran atau kemauan siswa tersebut sehingga mendorong dirinya untuk melakukan proses pembelajaran ya. Jadi media pembelajaran ini ya bisa kita katakan secara umum dia merupakan penyalur pesan ya. Jadi kalau pesannya itu agar menarik, nah biasanya orang media pembelajaran ini sudah digabungkan dengan game ya atau permainan ya. Jadi kalau permainan akan menjadi lebih menarik, apalagi ada media pembelajaran yang bisa menantang siswa itu lebih berpikir lagi ya. Jadi saudara mungkin sudah tahu ya bahwa pembelajaran abad 21 ini guru ya, saudara kan calon guru ya, calon guru itu dapat membuat pembelajaran sehingga siswa itu berpikir tingkat tinggi. Nah, contohnya berpikir tingkat tinggi itu adalah analisis suatu materi ya, berpikir analitik namanya. Kemudian ada lagi berpikir kritis ya, kemudian ada lagi berpikir atau kemampuan berpikir kreatif. Nah, itu semua indikatornya ada ya. Jadi saudara bisa cari nanti ya media pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa itu apa ya, apakah dia menjadi kemampuan berpikir analitisnya itu atau analitiknya itu menjadi tinggi atau bagaimana, atau berpikir kreatifnya ya. Nah, itu nanti bisa saudara pikirkan dalam pembuatan produk media pembelajaran ya. Artinya media pembelajaran ini ya selalu kita berusaha agar siswa itu memiliki ya dia fokus ya dalam belajar itu sehingga dia berpikir bahwa dia harus melakukan pembelajaran. Nah, tentu media pembelajaran bisa juga dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, sebaiknya seperti itu ya sehingga pembelajarannya menjadi konkret. Nah, kemudian ini kita lihat lagi fungsi media pembelajaran itu ya. Nah, media pembelajaran baik itu pembelajaran kimia, fisika, matematika, pokoknya secara umum media pembelajaran itu dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik atau siswa ya. Keterbatasannya banyak ya kalau kita belajar kimia. Kimia ini ilmu yang mempelajari fenomena dalam kehidupan sehari-hari ya, baik dia secara bersifat makroskopik, mikroskopik maupun simbolik. Nah, yang paling mudah itu kan dipelajari yang makroskopik. Makroskopik itu bisa kita lihat secara kasat mata ya, secara kasat mata atau secara panca indera kita bisa merasakan terjadinya perubahan ya. Misalnya kalau kita belajar laju reaksi ya, laju reaksi atau kinetika kimia. Nah, kan di laju kinetika itu kan kita menggunakan atau ada TP-nya itu
siswa atau peserta didik itu dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi misalnya ya. Nah, media apa yang cocok? Ya, media yang bisa mempelajari faktor-faktor yang kalau secara umum ya sebenarnya secara makroskopik bisa kita buktikan tanpa kita menggunakan media pembelajaran manusia. Manusia sebenarnya salah satu media pembelajaran ya. Nah, coba nanti siswa A coba kunyah misalnya nasi aja lah yang mudah ya, nasi. Yang satu mengunyahnya 1 menit, yang satu lagi 5 menit. Tapi jangan ditelan gitu ya. Nah, apa yang dirasakan oleh siswa tadi? Yang 1 menit dengan 5 menit. Nah, pasti yang 5 menit itu mengatakan nasinya manis, tapi yang 1 menit tadi tidak. Nah, tentu ada pengaruhnya dengan luas permukaan ya. Jadi yang paling mudah itu yang makroskopik ya. Nah, ini yang media pembelajarannya yang agak sulit kita buatnya adalah yang mikroskopik ya. Mikroskopik itu tidak bisa kita lihat secara nyata ya. Nah, contohnya peristiwa atau mekanisme terjadinya ikatan kimia, baik ikatan ion, logam, hidrogen atau van der Waals ya. Nah, kita tidak bisa pernah lihat ya. Saudara pernah lihat terbentuknya NaCl ya? Tidak pernah kita lihat bagaimana ikatan ion itu terjadi ya. Nah, itu yang mau kita pikirkan medianya itu apa nanti ya yang menyalurkan pesannya itu ya. Kalau ikatan ion kan terjadi karena apa? Ada yang tahu? Anissa Fitri, ikatan ion disebabkan terjadinya perpindahan elektron ya. Kovalen bagaimana? Kan itu kita tidak pernah lihat. Nah, itulah dia yang disebut ini ya mengatasi keterbatasan. Kalau simbolik, kimia yang simbolik itu contohnya lambang unsur ya. Kalau lambang unsur natrium atau sodium ya Na. Kemanapun saudara kuliah, mau ke luar negeri ya tetap aja Na. Ya itu simbolik ya, simbolik sudah ditetapkan secara resmi ya oleh para ahli. Nah, itu dia ya. Kalau misalnya litium Li, hidrogen H ya. Nah, tidak ada nanti hidrogen O ya, tapi H sudah ditetapkan. Nah, itu simbolik. Kalau simbolik kan mudah juga mempelajarinya ya. Nah, atau reaksi kimia juga simbolik. Ya, tentu kita harus tahu reaksi kimianya itu bersifat oksidasi, reduksi, atau adisi, atau elektrofilik, atau apalah ya, yang reaksi-reaksi kimia itu kan banyak ya. Nah, tentu itu sudah ada. Nah, tapi saya harapkan yang mempelajari materi yang mikroskopik ya, dari yang abstrak menjadi konkret, seperti konkret ya. Nah, sama dengan kalau kita menggunakan media tik berbasis tik ya. Nah, tentu adalah flashnya ya, animasinya, bagaimana terjadinya perpindahan elektron tadi ya, atau ikatan kovalen bagaimana terjadinya. Ya, itu bisa dicarilah animasi. Kalau saudara punya kemampuan membuat animasi, ya gunakanlah program-program aplikasi yang ada di internet ya, misalnya Macromedia Flash ya, itu kita bisa buat flash ya atau animasi ya. Tentu itu butuh kemampuan ya. Jadi kalau saudara kemampuannya kurang terasah ya biasakanlah ya, istilahnya tangan ini harus apa, tangan dengan pemikiran harus kalau orang Melayunya lasak istilahnya ya. Nah, bahasa Indonesianya seperti apa? Oh, mau tahu aja gitu ya. Kalau lasak itu kan coba gitu. Apa tuh bahasa Indonesianya kalau lasak itu? Ada yang tahu? Kalau bahasa Inggrisnya try and error ya.
Dia berani aja ya, mau salah, dicoba salah, akhirnya dia mendapatkan sesuatu ya. Nah, nanti saya pengennya saudara seperti itu ya. Kan komputer atau laptop kan tidak marah sama kita ya. Ya, saya sudah mengalami apa yang saudara lakukan ya, sehingga ya saudara harus ya minimal mau tahulah perkembangan pembelajaran sekarang ya, karena memang pembelajaran sekarang mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi ya, apalagi saudara calon guru milenial, saudara sendiri sudah milenial ya, manusia milenial kan, orang-orang milenial yang lahir di atas tahun 2000. Ya, ini tahun 2000 lahirnya di atas. Masih ada di bawah 2000? 2001, Bu. Kan udah 2001. milenial ini ya. Jadi diharapkan nanti jadi guru milenial gitu ya. Karena mau tidak mau apalagi ada pandemik ini ya. Nah, tentu saudara harus punya kemampuan ya. Caranya ya pertama ya paksakan dulu dirinya ya. Sehingga memiliki kemampuan. Nah, kemudian fungsi media ini ya tentu ya melampaui batasan ruang kelas ya, dimanapun dia belajar dia bisa buka, apalagi sudah online ya, dimanapun kapanpun dia bisa belajar. Nah, kemudian media pembelajaran ini ya memungkinkan ya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya ya. Jadi kita buatlah media itu nanti ada interaksi antara siswa dengan media ya. Jadi interaksi itu tidak hanya interaksi antar manusia ya. Jadi manusia dengan benda boleh ya. Tapi kalau benda dengan benda nggak bisa ya. Pasti harus manusianya dulu ya. Nah, sehingga dengan adanya interaksi dengan media, maka siswa atau peserta didik lain dia akan saling berinteraksi. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, kemudian media juga bisa menghasilkan keseragaman pengamatan ya, satu pengamatan. Nah, ya, tidak berbeda dia. Nah, itu untuk fungsi yang keempat ya, yang kelima tentu menanamkan konsep dasar yang benar, konkret dan realistis. Nah, itu dia tadi ya. Dasarnya dikonkretkan dulu dari abstrak menjadi konkret sehingga benar dia konsep ilmu ya, karena memang konsep ilmu ini ya bisa menyebabkan siswa itu miskonsepsi atau merasakan kesulitan kalau tidak menggunakan media yang benar ya, diusahakan benar ya media yang dibuat, kemudian dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dari siswa tadi. Ya, kemudian membangkitkan motivasi, merangsang siswa untuk belajar lebih giat dengan adanya media. Ya, makanya saya sebutkan media itu ya adalah tantangan di sana ya, tapi dia sifatnya bermain atau game ya, apalagi anak milenial sekarang ya, senangnya main game. Nah, kita buatlah media yang berbasis game ya, sehingga ada tantangan bagi siswa tersebut. Oke, kemudian media juga dapat memberikan pengalaman yang terintegrasi ya atau menyeluruh dari yang konkret sampai yang abstrak. Ya, tentu dari abstrak dulu kita konkretkan. Nah, konkret itu akan bisa menjelaskan abstrak dari konsep materi ya, karena memang materi kimia itu banyak yang mikroskopik ya. Jadi kalau kita bahas apa aja yang mikroskopik banyak ya. Ya tentu saudara nanti bisa konsultasi ke saya ya, Bu, bisa tidak Bu kita konkretkan masalah misalnya apa ya, termo atau kesetimbangan ya, kan kesetimbangan itu katanya dinamis Bu, kesetimbangan kimia itu dinamis katanya, dia bergerak terus gitu ya, dia tidak pernah diam. Nah kayak kan itu kita nggak bisa lihat juga ya, reaksi misalnya NO2 dalam kesetimbangan menjadi N2O4. Nah kapan dia melakukan kesetimbangan itu? Kita kan nggak bisa lihat gitu ya. Ya hanya secara konkret
ya tentu ada penambahan tekanan, ada apalagi konsentrasi, sehingga nanti warna dari larutannya tadi bisa terlihat ya. Nah, itu nanti bisa dibuat animasi ya. Nah, bagaimana gerakan laju reaksinya kita nggak bisa lihat juga. Nah, kemudian kegunaan media pembelajaran ya. Jadi memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Nah, verbalistis ini dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka ya, kayak dihafal ya. Kimia ini nggak bisa dihafal ya. Nah, tetapi kita pengennya siswa itu bisa menjelaskan dengan kalimatnya sendiri ya, fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya ya. Misalnya kenapa kalau kita malamnya hujan, kemudian kita mandi pagi, kenapa kok dingin kali ya badan kita? Nah, itu gimana menjelaskannya? Kan tak bisa dihafal ya prinsip termodinamika tadi. Nah, ya, jadi jangan banyak terlalu verbalistis ya, agar siswa itu menjadi menarik kimia tadi ya. Jadi kalau ada media, ya dengan media itu dia bisa mengungkapkan dengan kalimatnya sendiri ya. Nah, itu yang bagus. Ya, kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, daya indera ya. Kemudian objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan gambar. Misalnya kalau kimia apa ya objek yang besar kira-kira? Kalau contoh yang biasa kan kalau guru-guru geografi misalnya pelajari gunung, dibawanya lah miniatur gunung yang kecil. Ya bisalah dia pelajari ya mana yang puncak, mana yang apa namanya lereng gunung gitu ya. Nah, bisa. Kalau kimia apa kira-kira objek yang besar? Bisa diganti dengan media pembelajaran, misalnya gambar lah gitu yang paling sederhana ya medianya. Apa kira-kira? Media yang besar. Nggak ada ya, karena kimia ini kan banyak fenomena ya. Kita tidak mempelajari apa namanya benda yang nyata ya. Ya paling mungkin ini, misalnya kita mau mempelajari suatu unsur ya yang apa misalnya, tapi masih bisa dibawa ya, misalnya tentang elektrolisis atau galvanisasi ya kan bisa dibawa baterai atau bawa kita buat rancang alat ya, alat elektrolisis ada anoda, katoda kan masih kecil-kecil ya. Saya kira kimia tak ada yang besar ya. Kalau fenomena ya itulah dia yang konkret kita jelaskan secara abstrak apa yang terjadi ya, misalnya tadi perubahan temperatur kalau kita mandi itu kan tidak terlihat juga tapi dia nyata gitu. Nah, bagaimana itu kita jelaskan dengan termodinamika ya atau termokimia. Kemudian objek yang kecil, kalau objek kecil banyak nih kimia ya, mempelajari apa bagaimana bentuk atom ya atau bentuk senyawa ya. Kalau molekul senyawa masih bisa kita lihat ya secara makroskopik, kalau molekul tidak bisa ya. Nah, tentu perlu kita apa alatnya? Contohnya mikroskopik ya atau SEM istilahnya ya, scanning elektron mikroskopik. Jadi kita bisa lihat seperti apa sih. Tapi bentuk atom itu juga enggak bisa juga ya. Kalau kita berhayal bentuk atom itu kan selalu bulat. Ya, kemudian warnanya kalau oksigen putih dan nanti ya warnanya. Kalau C apa biasanya? Hitam gitu ya. Nah, itu di mikroskopik kita nggak bisa juga ya, tapi kita bisa melihat oh ini kalau dilapisi suatu logam dengan suatu senyawa, nampak dia lapisan. Ya, tapi kayak seperti apa bentuknya? Tapi kalau bakteri masih bisa kita lihat ya pakai mikroskop optik ya. Tapi kalau atom itu pakai SEM ya,
scanning elektron mikroskop. Ya, itu cara kerjanya menggunakan elektron. Ya, kalau yang di biologi itu mikroskop optik itu pakai cahaya ya. Nah, kemudian bisa ini kalau kejadian atau peristiwa yang terjadi masa lalu bisa ditampilkan lewat rekaman film. Ini biasanya orang mempelajari sejarah ini ya. Ini kan penggunaan media secara umum ya. Objek yang terlalu kompleks, misalnya mesin, dapat dijadikan dengan model. Nah, ya, kalau di termodinamika ya kita bisa mempelajari mesin, ya termodinamika yang sudah aplikasi ya pada mesin. Ya, apakah itu pada AC atau mesin kulkas. Nah, itu bisa kita buat modelnya juga ya. Nah, kemudian konsep yang terlalu luas, gunung berapi, gempa bumi dapat divisualkan dalam bentuk film ya. Nah, ini bisa kita aplikasikan juga di kimia kalau fenomenanya itu tidak bisa dilihat secara langsung ya. Nah, itu biasanya yang mikroskopik tadi. Nah, kemudian manfaat media, nah ini tadi udah dikatakan ya, dapat membuat pembelajaran menjadi bervariasi ya, sehingga siswa menjadi aktif, kemudian dapat memotivasi belajar, kemudian memungkinkan terjadinya interaksi ya, baik itu antar siswa atau dengan media yang kita gunakan ya, kemudian memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri ya atau menurut kemampuan dan minatnya. Nah, ya. Jadi media pembelajaran ini juga bisa meningkatkan kemandirian siswa ya, apalagi nanti saudara membuat media pembelajaran berupa e-modul ya, elektronik modul. Nah, itu kan digunakan untuk pembelajaran mandiri. Nah, kemudian mempersamakan pengalaman. Jadi setiap siswa itu menjadi sama pengalamannya ya dalam mempelajari suatu materi. Nah, kemudian menimbulkan persepsi yang sama. Ya, tentu kalau pengalaman yang sama, tentu mempunyai persepsi yang sama. Ya, jenis-jenis media pembelajaran ya tentu dimulai dari teks, media visual ya. Ya, misalnya kalau teks itu kan dalam bentuk tulisan, kalau visual baik itu dalam bentuk grafik, diagram, kartun ya atau foto. Nah, tapi kita nanti ini udah kita gabung-gabung aja ya. Artinya saudara membuat produk media itu ada teks, ada media visual, ada media audio yang ada hubungan dengan suara ya, misalnya radio, tape, recorder ya. Ya tentu saudara gabung semua, ada audio visual, sedang bentuk CD, VCD ya. Nah, kemudian benda-benda tiruan atau miniatur ya. Kalau ini nanti kalau non-tik ya. Nah, kemudian manusia, tadi saya sebutkan manusia termasuk juga media pembelajaran ya. Jadi kalau saudara jadi guru, ya kalau memang medianya bisa dari diri kita, ya kita lakukan ya. Atau dari siswa, contohnya yang tadi ya, mengunyah makanan tadi. Ya, jadi banyak yang bisa kita lakukan, tapi saya mengharapkan saudara membuat media itu ya digabung semuanya ya, ada teks, media visual, audio ya, kemudian ya ada kalau manusia ya saudara sendirilah nanti ya. Nah, itu dia materi kita hari ini ya. Kira-kira ada yang mau ditanya? Ya, minggu depan kita masih ada teori. Nah, saudara bisa nanti bertanya juga ya. Google Classroom-nya sebenarnya saya sudah buat ya. Kalau saudara mau memanfaatkannya, saya berikan nanti kode ya, sehingga saudara bisa untuk melakukan diskusi dengan teman-temannya ya. Setiap hari bisa lakukan diskusi di sana ya, tidak harus di dalam pembelajaran. Oke, nanti saya kasih kodenya ke Eki ya, saya kirim. Nah, mudah-mudahan saudara nanti ada diskusi di sana yang belum jelas dalam paparan saya hari ini, saudara bisa tanya di sana juga.
saya akan jawab ya secara tertulis. Oke, ada yang mau ditanya kira-kira? Saya ingin tanya, Bu. Ya, silakan Amna Ariria. Ariria, Bu. Ya, Iya, oke, Bu. silakan. Jika seandainya nanti kalau kami bikin media pembelajarannya ada yang sama, Bu, gimana, Bu? Itu dia yang harus dikonfirmasi waktu diskusi di Google Meet, di Google Classroom ya. Jadi nanti saudara nanti akan saya bagi ya, atau Eki lah nanti membagi secara acak Eki ya, 8 atau 9 orang setiap pertemuan nanti diacak ya, kamu aja nanti ya, nanti kasih tahu ke saya. Nah, tentu saudara kalau sudah dapat pada pertemuan berapa untuk presentasi, nah cepat-cepatlah berdiskusi ya, diskusi di Google Classroom tadi sehingga tidak overlapping ya, berdempet nanti masalah-masalahnya. Oke, itu Amna ya. Gimana? Sudah jelas? Iya, Bu. Ya, Udah, ada Bu. lagi? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Eki. Misalnya media pembelajarannya kita ambil dari potongan film gitu, tak apa, Bu? Diambil dari Potongan film yang kita jelaskan nantinya, Bu. potongan film. Oh, Ya. filmnya dari mana? Kayak film movie gitu, Bu. Misalnya nanti ada yang terkaitan dengan kimia. Oh, boleh ya. ya. Misalnya ada fenomena di dalam suatu video atau film ya. Nah, kemudian kita mau menjelaskan itu adalah salah satu untuk menstimulasi siswa ya. Kita yakin bahwa di film atau potongan film tadi ada fenomena kimia, boleh ya sebagai media pembelajaran. Ya tentu saudara gunakanlah nanti aplikasi ya di internet itu banyak ya aplikasi yang bisa membuat video ya. Saudara rasanya lebih canggih ya untuk mencari program atau aplikasi yang sudah jadi ya. Nanti tinggal laporkan atau didiskusikan di Google Classroom. Oke, ada. Memang saya tidak membatasi saudara harus pakai aplikasi ini tidak ya, karena saya tidak mau saudara dibatasi ya eksplorasi atau kemampuan saudara. Saya pengennya saudara bebas untuk mengeksplorasi diri sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan merdeka belajar. Saudara udah dengar kan istilah merdeka belajar, tapi saya mengaplikasikannya di dalam pembelajaran saya. Ya, bukan berhubungan mata kuliah ya. Kalau kampus merdeka, belajar merdeka itu nanti koordinator prodi yang menjelaskan ya, tapi bukan untuk saudara ya, tapi yang mahasiswa baru sekarang ya. Tapi saya belajar merdeka itu di dalam pembelajaran ya, saudara bebas mau pakai apa ya aplikasinya kalau mau yang berbasis TIK. Oke, ada lagi ini waktunya sebentar lagi nampaknya. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, siapa? Melinda Sari. Jadi gini, Bu, misalnya Melinda kita Sari, udah siap. Ya. Oke. Misalnya kita udah siap buat videonya nih, Bu. Terus kapan waktu kita mengupload video itu, Bu? Sebelum pertemuan keempat? Sehari lah, minimal sehari sebelum saudara tampil ya. Kalau misalnya belum percaya diri, saudara tampilkan di Google Classroom dulu lah ya. Nah, nanti, kalau misalnya saudara belum punya channel YouTube misalnya ya, tadi kan channel YouTube kan bisa jangan dipublish dulu ya, misalnya belum yakin kali, nah bisa dari channel YouTube juga bisa kayak Google Classroom ya. Nanti saudara link aja, nanti kita lihat di Google Classroom. Oke, ya, biar dia lebih teratur ya, terstruktur pembelajarannya. Oke, yang lain ada lagi? Oke, kalau tidak ada, nah mudah-mudahan saudara belajar terus ya tentang media pembelajaran ini, mengeksplorasi kemampuan sendiri ya. Nah, kalau kurang ya bisa kita diskusi di Google Classroom.
Nah, demikian ya untuk hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.